Saudara terkasih, kita tahu bahwa setiap kita ini punya orang tua, sudah pasti. Tidak ada satupun di antara kita yang gak punya orang tua. Karena kita dilahirkan dari sebuah keluarga. Dan ada di tempat ini saya lihat ya banyak di antara kita yang sudah juga menjadi orang tua. Kita juga percaya ya setiap kita itu punya ayah. Walaupun mungkin sekarang udah ada yang meninggal atau udah ada yang meninggalkan kita ya. Tetapi setiap kita punya ayah dan bukan itu saja saudara terkasih. Dan kita bisa merasakan bahwa dampak dari orang tua, dampak dari seorang ayah di dalam kehidupan kita itu ya bisa membawa dua macam dampak. Dampak yang positif atau dampak yang justru menjadi negatif. Saudara, kita juga yakin bahwa rencana Tuhan untuk setiap keluarga adalah rencana Tuhan yang indah. Ada amin saudara terkasih? Rencana Tuhan di mana keluarga-keluarga berkemenangan, keluarga-keluarga itu memperoleh kebahagiaan ya. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur dan anak-anak mengalami kehidupan seperti anak-anak yang yatim piatu alias tidak punya ayah, tidak punya ibu saudara. Tapi bukan berarti orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena terjadi sesuatu di dalam kehidupan keluarga saudara ya. Kalau dilihat saya kaget sekali ketika saya membaca artikel ini. Kita mengenal kata fatherless generation. Atau generasi yang bertumbuh tanpa sosok ayah. Fatherless generation adalah generasi-generasi yang mungkin papanya sudah meninggal. Dibesarkan dengan papa yang ada tetapi tidak menjadi seperti papa. Karena papa terlalu sibuk atau papa diktator sudah terkasih ya. Atau mungkin terjadi sesuatu di dalam keluarga sehingga fungsi papa tidak berfungsi dengan baik. Di Indonesia saudara di tahun 2017 ya Menteri Sosial waktu itu dia berkata bahwa negara Indonesia menempati peringkat nomor 3 sedunia di mana negara yang menjadi fatherless generation. Berarti ini kan gak main-main ya. Nomor 3 sedunia di mana generasi-generasi di Indonesia dibesarkan tanpa sosok ayah. Dan bukan itu aja. Ternyata di Indonesia sudah terkasih ya. Yang namanya perceraian semakin tahun semakin bertambah-tambah. Jadi bisa bayangkan kalau gereja atau kita anak-anak Tuhan tidak segera mengambil alih yang namanya kehidupan keluarga yang baik, maka Indonesia mau dibawa kemana saudara? Perceraian begitu banyak sekali, dari tahun demi tahun jumlahnya meningkat. Sedikit data aja dari Badan Pusat Statistik melaporkan ternyata ada 500.000 lebih kasus perceraian di Indonesia di tahun 2022. Kemudian di tahun lalu tahun 2023 meningkat jumlahnya ya sudah terkasih. Tambah banyak. Kenapa? Ya, macam-macam alasannya. Karena ketidakcocokan, masalah ekonomi. Nah, kalau udah begini yang jadi korban siapa, Saudara? Yang jadi korban adalah anak-anak kita. Yang jadi korban adalah generasi selanjutnya. Mereka bisa dikatakan menjadi anak yang bertumbuh tanpa ayah, bertumbuh tanpa sosok ibu, bertumbuh dengan orang tua yang tidak ada bagi kehidupan mereka secara ideal sudah terkasih. Tetapi hari ini kita mau belajar ya. Karena saya ingin menyampaikan bertepatan dengan Father's Day tentang hal-hal mengenai keluarga. Nanti di ibadah berikutnya pun saya akan menyampaikan khotbah tentang keluarga saudara ya yang berbeda khotbahnya. Tetapi supaya kita bisa belajar dan kita bisa berdoa. Supaya apa yang sudah dialami sesuatu mungkin yang berdampak buruk. Ya, kita ambil alih, kita rubah supaya anak-anak kita semua bisa bertumbuh luar biasa seperti yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Perhatikan kata yatim piatu.
Kata yatim piatu di dalam ayat ini, Tuhan Yesus bilang dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita, bahkan memberikan Roh Kudus, saudara terkasih. Tetapi kalau kita garis bawahi kata yatim piatu, ya, kita ngerti artinya adalah seseorang yang tidak punya ayah dan ibu. Tetapi bukan berarti kata yatim piatu ini pun saat ini, saudara terkasih, berarti kita nggak punya ayah dan ibu. Tetapi balik lagi karena fatherless generation. Mungkin papa ada tetapi fungsinya tidak ada. Nah, Tuhan Yesus memberikan ayat ini bukan kepada orang-orang yang yatim piatu beneran, saudara. Tapi dia berikan kepada kita punya orang tua segala macam, tapi dia sedang berbicara tentang secara spiritual. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Tetapi saudara terkasih, ketika kita ada di dalam keluarga yang ada perceraian, yang mungkin ada sosok ayah yang hilang di tengah-tengah keluarga, maka yang akan terjadi akan membawa dampak sebagai berikut. Ya, yang pertama, anak-anak yang dibesarkan tanpa ayah, saudara, mereka akan memiliki mental sebagai korban. Gara-gara orang tua nih, gara-gara papa, gara-gara mama cerai aku jadi begini. Gara-gara papa mabok-mabokan, gara-gara papa kasar, aku jadi begini. Dan akhirnya mereka akan bertumbuh, saudara terkasih, selalu ya seperti korban. Seperti kayaknya udah tidak berdaya. Seperti tidak punya pengharapan di dalam kehidupan mereka. Dan tidak sedikit orang-orang yang dibesarkan tanpa ayah, tanpa sosok yang ideal, saudara ya. Mereka itu bisa menjadi putus asa dan berpikir lebih baik mati aja ya. Akhirnya mereka larinya kemana? Mereka cari mabok-mabokan, minum-minuman, dan saudara ini bisa terus bertumbuh terus sampai mereka dewasa dan akhirnya mereka menikah dan mereka akan membesarkan anaknya dengan cara yang tidak sehat, saudara. Jadi betapa pentingnya kita lihat ya, kalau dari akarnya sudah tidak baik, maka nanti buahnya pun tidak akan menjadi baik. Dan kemudian dampak yang terjadi juga dengan anak-anak yang dibesarkan tanpa sosok ayah atau fatherless generation ya. Mereka itu bisa malah menjadi orang yang bersifat tegaan. Gak punya belas kasihan. Hatinya keras, saudara ya. Kemudian saudara orangnya kejam. Karena sesungguhnya mereka sedang melawan rasa kecewa mereka. Melawan rasa sakit hati mereka. Dengan cara apa? Mereka melukai lagi orang lain. Mereka itu mau ngejahatin orang lain. Karena sebenarnya mereka sedang menutupi, mereka terluka di dalam. Dan hidupnya udah sering anak-anak seperti ini kalau kita lihat. Mereka jadi troublemaker. Mereka bikin gara-gara. Karena sebenarnya mereka cari perhatian, sudah terkasih ya. Mereka kepengen dapat perhatian tapi gak dapat. Dan mereka akhirnya cari perhatiannya dengan cara apa? Dengan cara ngejahatin orang. Dengan cara melukai orang, saudara. Tapi kalau kita lihat lagi, tarik ke belakang, mereka itu sebenarnya mengalami luka yang ada di dalam. Kemudian bisa juga orang-orang seperti ini, saudara. Mereka justru merasa mereka harus jadi pahlawan. Balik lagi semuanya hanya untuk menutupi. Mereka coba menolong kiri, menolong kanan, menolong semua orang. Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dari hasil mereka menolong. Tetapi kan kebahagiaan itu kebahagiaan palsu, saudara. Karena sesungguhnya yang di dalam ini belum dibetulin. Mereka cari pujian manusia yang sementara, sudah terkasih ya. Nah, kalau kita mau belajar lagi, anak-anak yang tidak punya ayah atau fatherless generation, supaya kita ngerti betapa pentingnya peran seorang ayah, ya. Mereka tuh juga punya ciri-ciri lain ya sebagai berikut. Orang-orang yang dibesarkan seperti ini mudah sekali untuk iri hati. Mereka ngelihat keadaan orang lain dan mereka iri. Mereka iri kenapa orang lain bahagia, kok mereka enggak. Kenapa orang lain berhasil, kok aku enggak ya. Sehingga mereka akhirnya karena iri hati menimbulkan kebencian sama keberhasilan orang lain. Mereka kemudian gak bisa lihat orang lain bahagia. Apapun yang melebihi dia, buat dia itu adalah satu ancaman dalam kehidupannya. Iri hati bisa terselubung, gak selalu kelihatan. Bisa pura-pura baik depan orang lain. Oh luar biasa ya, kamu berhasil ya. Tapi sudah terkasih, sebenarnya hatinya berkata berbeda. Bisa juga terang-terangan iri hatinya sudah terkasih ya. Sehingga perkataannya selalu negatif tentang orang lain.
Padahal firman Tuhan mengingatkan kita nggak boleh iri hati. Tetapi kita membesarkan anak-anak kita dengan iri hati tersebut. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 17. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Jadi Tuhan melarang kita menginginkan ya apa yang orang lain miliki. Tetapi orang-orang yang bertumbuh dengan fatherless generation ini justru mereka tuh iri, saudara terkasih. Ingat anak yang sulung ya. Padahal anak yang sulung itu ketika adiknya tobat, dia malah iri. Kok papanya pestain sih, saudara terkasih ya. Ada rasa iri di dalam kehidupannya ya. Kemudian ciri lain lagi apa? Kalau kita melihat keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang mungkin tidak memiliki sosok ayah dalam hidup mereka, anak-anaknya akan gampang tersinggung. Anak-anak ini saudara akan gampang marah-marah. Makanya bapak-bapak jangan suka marah-marah, nanti istrinya langsung bilang pasti korban nih, pasti korban gitu ya. Padahal belum tentu ya. Begitu ya lihat kan, sedikit salah ngomong aja, widih berapa banyak. Kalau kita salah ngomong sama suami kita, yang mungkin suami kita adalah fatherless generation. Wah dia langsung memuncak marah. Dia langsung ngomel-ngomel balik sudah terkasih ya. Kalau lagi nyetir diserobot, dia bisa langsung buka jendela. Saudara ada satu bapak dia fatherless generation, lalu dia cerita ya. Waduh saya setiap kali ada yang nyalip mobil saya buka jendela, saya teriak. Maaf saudara teriaknya kasar lagi. Dia bilang gini, monyet loh gitu loh saudara ya kan. Setiap kali ada motor ini segala macam. Kenapa? Karena memang dia gampang tersinggungan. Tapi kemudian dia bilang gini, tapi puji Tuhan akhirnya saya kenal Tuhan. Saya coba tahan. Waktu diserobot lagi, saya tahan gak boleh keluar nih kata-kata ya kan. Saya buka jendela tapi gak jadi ngomong. Anak saya yang buka jendela, anaknya umur 9. Anaknya yang teriak, monyet loh gitu saudara. Wah nurun saudara terkasih ya kan. Nah orang yang gampang tersinggung, gampang marah kita tahu ketika mereka bikin keputusan. Ya tidak bisa mikir lagi. Keputusannya sembrono. Keputusannya sembarangan. Akibatnya malah membahayakan. Saudara ya. Coba kita belajar juga dari yang namanya Saul. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Sejak hari itu ia apa saudara? Iri hati kepada Daud. Terus dia ngomong gini, ku tancapkan tombak ini kepada Daud sampai tertancap ke dinding, pikir Saul. Lalu ia melemparkan tombak itu sampai 2 kali kepada Daud, tetapi Daud berhasil mengelak tuh. Dia iri, saudara terkasih. Orang yang iri hati, gampang tersinggung, gampang marah. Sampai-sampai dia mau ngebunuh orang, bayangkan. Sementara orang yang mengalami kepenuhan di dalam roh Kristus, saudara terkasih ya. Orang itu punya penguasaan diri. Orang itu gak gampang untuk ngomel-ngomel, gak gampang untuk marah. Terus kita lihat lagi ciri-ciri yang lain. Kalau keluarga tidak punya sosok ayah, lama-lama sudah terkasih. Anak-anak kita itu suka sekali untuk berbohong. Suka sekali untuk mengarang cerita. Mereka nggak mau bicara jujur tentang kehidupan mereka. Kenapa? Takut ditolak. Malu, keluarganya mungkin papa nggak ada, perang mulu sama mama, cekcok terus sama mama. Papa punya will mungkin, sehingga dia mulai mengarang cerita saudara. Mengarang cerita betapa hebatnya diri dia, betapa hebatnya keadaan dia, saudara terkasih. Lama-lama terbiasa untuk bohong. Bohong akhirnya menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupan dia. Dan lagi-lagi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Yohanes 8 ayat 44 berkata demikian saudara ya. Iblislah bapakmu dan kalian mau menuruti kemauan bapakmu. Sadari permulaan iblis itu pembunuh. Dia tidak pernah memihak kebenaran sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta itu apa saudara? Wajar. Karena sudah begitu sifatnya dia pendusta dan asal segala dusta. Anak-anak ini mereka jadi pendusta. Gampang bohong sama orang tuanya, gampang bohong sama temennya. Dan kemudian setelah dia besar, dia gampang bohong di pekerjaannya, gampang bohong sama bosnya, ya. Gampang, pokoknya udah keluarnya cuma bohong-bohong aja. Karena udah ngalir, udah lancar.
Padahal Tuhan itu sayang sama orang yang jujur. Ada amin saudara terkasih ya. Tapi ini yang terjadi saudara. Orang-orang yang kehilangan sosok ayah di dalam kehidupan mereka. Oke, apalagi? Yaitu mereka akan melakukan kegiatan atau pekerjaan supaya dikasih atau diakui atau dipuji sama orang. Kalau kita udah secure, kita gak terlalu pusing sama pujian orang. Karena kita tahu Allah Bapa di surga yang melihat kita. Dan Allah Bapa di surga yang akan memberikan jempol kepada kita. Ada amin saudara? Tapi orang-orang yang fatherless generation kosong di dalam. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk cari pujian di luar. Mereka berusaha menunjukkan apapun juga yang bisa mereka lakukan saudara. Supaya orang kasih tepuk tangan, hebat ya, dahsyat ya. Sampai-sampai sudah terkasih. Saya baca artikel ya. Ada orang yang cari atensi ke sana ke sini sudah terkasih setiap hari cuma sibuk bikin konten. Nggak salah bikin konten apalagi kalau YouTuber ya sudah terkasih ya. Tapi kontennya itu untuk apa? Supaya orang melihat dia itu berhasil padahal enggak saudara. Dia tutupi segala sesuatunya supaya dia dapat pujian dari orang lain. Lagi-lagi kalau kita sudah mengalami kepenuhan di dalam Tuhan ya. Kita sudah bisa mengobati masa lalu kita yang penuh mungkin dengan luka karena kita juga mungkin adalah korban dari orang tua kita yang tidak utuh atau papa yang ada tetapi tidak berfungsi dengan baik. Maka kita akan berbeda ya. Kita akan tidak mencari pujian dari sesama karena sekali lagi kita tahu pujian itu yang lebih penting adalah yang berasal dari Tuhan. Ada amin saudara? Yuk kita lihat ayatnya Yohanes 5 ayat 44. Bagaimana kalian dapat percaya kalau kalian mencari pujian dari sesamamu dan tidak berusaha mencari pujian dari Allah yang esa. Kita disuruh cari pujian hanya dari Tuhan. Kemudian Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Jadi pujiannya justru harus untuk Tuhan bukan untuk kita. Tetapi fatherless generation ini saudara justru mencari-carinya dari dunia. Saudara ya, saya dibesarkan dari keluarga yang utuh. Papa, mama utuh, papa ada. Papa bekerja melaksanakan role-nya dengan sangat baik sekali ya. Mama melaksanakan role-nya dengan sangat baik sekali ya. Walaupun tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi mereka adalah orang tua yang baik sekali. Kemudian saudara, setelah saya besar, saya bertemu dengan pacar saya ya. Kemudian di awal perkenalan dia nanya ke saya, Liv, kamu kakak adik berapa? Saya kakak beradik tuh berlima saudara, udah termasuk banyak berlima. Saya bilang, saya berlima, saya bilang gitu. Terus saya tanya ke dia, kamu berapa kakak beradik? Lalu kemudian dia jawab, tunggu ya saya hitung dulu. Loh kok dihitung dulu ya kan? Terus beneran dia hitung. 9, kok 9? Banyak banget. Papa mama kamu tidak KB ternyata gitu ya. Anaknya banyak. Lalu dia bilang, oh bukan. Karena papa mama saya sudah bercerai. Papa saya lalu menikah lagi. Mama saya lalu menikah lagi. Lalu kemudian papa saya bercerai lagi. Lalu papa saya menikah lagi. Jadi kalau saya totalin semua anak-anaknya ada 9. Dia berasal dari fatherless generation. Kelihatannya dari luar saudara. Tidak kenapa-napa. Tetap ganteng, tetap keren saudara terkasih, tetap happy, tetap ketawa. Tapi kemudian setelah kami mulai berpacaran, kemudian terlihatlah ciri-ciri dampak yang ditimbulkan karena sejak umur 3 tahun dia tidak pernah dibesarkan lagi oleh papahnya. Dia kehilangan sosok ayah, dia adalah fatherless generation saudara terkasih. Apa yang terjadi? Seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Semua ciri-ciri itu ada di dia. Gampang tersinggung. Oh waktu masih pacaran sih gak pernah tersinggung sudah terkasih ya. Waktu saya misalnya bikin salah sedikit, oh gak apa-apa. Saya injek kakinya dia yang kiri, oh gak apa-apa injek lagi kaki kanan. Iya kan saudara ya kan. Tapi lama-lama saudara belum keinjek ya kan. Baru seperti mau keinjek udah marah. Suka cari pujian untuk mendapatkan mengisi yang kosong di dalam hidup dia. Sehingga dia suka cerita atau istilahnya apa ya, suka pamer kehebatan misalnya. Oh saya tuh gini, saya gini. Nah karena saya dari keluarga yang utuh dan kemudian keluarga kami penuh dengan love, penuh dengan kasih.
Jadi saya bisa ngerti keadaan dia. Yang ada di hati saya adalah belas kasihan, saudara. Kasihan ya, ngelihat ada anak yang seperti begini. Ya baik, dia baik segala macam, tetapi saya tahu di dalam dia ada sesuatu yang missing. Bukankah kita lihat, saudara, ya, di sekeliling kita juga sering kita menemukan orang-orang seperti demikian. Ketika mereka dibesarkan tanpa sosok ayah atau keluarga yang utuh, saudara terkasih, ada aja sesuatu yang sebenarnya mereka rindukan. Ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang dari kehidupan mereka. Singkat cerita, saudara, ya, setelah kami pacaran beberapa saat, papanya puji Tuhan bertobat. Oh, senang sekali dengarnya. Lalu dia mulai menyadari, tapi pertobatan, ingat ya saudara, ketika seseorang bertobat, orang itu tidak bertobat, misalnya gini, orang itu ada di titik 0, pertobatan ada di angka 100. Lalu mungkin orang itu bertobat, suami kita bertobat dan berkata, aku bertobat, dan kita langsung berharap dia di angka 100. Tidak ada, saudara. Semuanya pelan-pelan, pertobatan berjalan pelan-pelan dari angka 1 ke angka 2, ada progres. Mungkin dari 0 sampai dengan 100 pertobatan dia, kita bisa lihat. Mungkin ada yang waktunya 1 bulan, ada yang waktunya 1 tahun, bahkan mungkin ada yang waktunya bertahun-tahun. Karena semuanya adalah proses. Dan papanya juga bertobat. Apa yang dilakukan oleh papanya ketika papanya bertobat, sudah terkasih, ya? Karena papanya pengusaha, cukup diberkati. Dia langsung berpikir gini, ini anak tersebar di mana-mana, ya kan? Anak-anaknya dia dari yang istri pertama, dari istri kedua, saudara, ya, ditaruh di sini, dia nggak pernah besarin, yang ini di sini. Akhirnya dia beli rumah di Amerika, saudara, dan dia kirim semua anaknya ke Amerika, termasuk suami saya, anak laki-laki pertamanya dia, saudara, kuliah di Amerika. Tapi bukan cuma suami saya, ada 5 anak fatherless generation, karena dari pernikahan yang terakhir papa mertua saya, anak-anaknya masih kecil-kecil dan tinggal sama dia di Jakarta. Tapi yang dari pernikahan-pernikahan sebelumnya dikumpulin 5 fatherless generation kumpul di satu rumah di Amerika. Saudara, papa mamanya tetap ada di Jakarta. Jadi fatherless generation ini juga ada di Amerika tanpa sosok ayah juga. Karena masih pertobatan awal, jadi papanya belum berpikir pertobatan sesungguhnya bukan sekedar beliin rumah ya untuk menjadikan hubungan mereka baik kembali, tetapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kehadiran ayah, saudara. Tapi karena belum ngerti ya, karena pertobatan itu tadi saya katakan perlahan. Singkat cerita, ada dong di sana. Nah, saya juga akhirnya kuliah di Amerika, saudara. Dan saya lihat adik-adiknya masih SMP ya, dibesarkan tanpa sosok ayah sejak mereka kecil. Saya kasihan. Di rumah itu, saudara, ketika anaknya, adik-adiknya pulang sekolah, adik SMP, ada yang SMA, mereka itu suka cari makanan, bingung, aduh lapar segala macam. Jadi saya ya datang ke sana, saya setelah pulang kuliah saya suka masakin. Saya nggak jago masak, nggak bisa. Tapi kalau di satu rumah nggak ada yang bisa masak, kemudian ada yang masak, itu surga rasanya, sudah terkasih ya. Saya cuma tahu bumbu itu garam sama merica, udah itu aja, sama kecap manis karena saya ada darah Jawanya, saudara ya. Di rumah mama selalu masaknya kecap manis gitu ya. Tapi di luar itu enggak, tapi buat mereka tuh dimasakin udah nikmat sekali. Nah saudara ya, adik-adiknya ini pun kan dari berbeda-beda orang tua gitu, berbeda-beda ibu kan. Dan mereka tadinya terpisah dijadiin satu, saudara. Itu juga gak akrab. Kayak ya kamu adik aku tapi gak pernah tinggal sama-sama. Sampai satu kali, saudara terkasih, saya datang ke rumah itu pulang kuliah. Suami saya yang waktu itu masih jadi pacar saya, dia habis kuliah dia kerja. Jadi dia kalau balik tuh malam. Saya datang sore-sore, terus saya seperti biasa suka ketemu adik-adiknya. Hei, kita ngumpul, kita ngobrol sambil nungguin pacar saya datang, saudara. Kita nonton TV rame-rame gitu ya. Terus saudara kasih, kok waktu datang kok rumah agak sepi ya. Nggak seperti biasanya. Tapi karena saya punya kunci, saya buka sendiri kunci rumah. Saudara tahu, ternyata saya ketemu dengan, jadi di rumah itu ada kakak suami saya yang nomor 1 perempuan. Suami saya yang nomor 2 ya. Ini adik-adiknya 3. Cowok, cewek, saudara. Terus saudara terkasih, ketemu dengan adiknya dia yang cowok ini. Saya bilang, loh kamu udah pulang sekolah? Tiba-tiba dia ngomong gini, Kak Levi, jangan campur urusan saya, jangan campur urusan keluarga kami. Saya kan bingung, oh oke gitu kan, ada apa gitu.
Terus sebelum saya masuk ke sini saya mau kasih tahu juga. Saudara, setelah saya pacaran beberapa saat, suami saya atau pacar saya saat itu adalah orang yang kalau marah itu gampang sekali untuk terpancing. Karena kan fatherless generation, suka banting barang saudara. Itu suka pukul tembok kalau dia marah, kayak dia kesel sama saya, ya dia pukul tembok. Nah tembok di Amerika untungnya terbuat dari gypsum, ya gypsum itu kan gampang bolong. Kalau tembok di Indonesia tangannya yang bolong, sudah terkasih ya. Kalau ini gypsumnya yang bolong. Jadi saya juga sempat mikir, Tuhan aduh saya kasihan ngeliat dia. Tapi puji Tuhannya dia gak pernah mukul saya, dia nggak pukul saya, dia pukul-pukulin barang. Jadi saya cuma bilang, aduh Tuhan kasihan banget nih orang, kok gampang banget tersinggung. Cuma ya di samping kasihan lama-lama juga suka kesel sih saudara gitu ya. Dikit-dikit marah. Sementara di rumah saya sedikit ada masalah, kita bilang oh sorry ya sorry, langsung baikan gitu saudara, baikan. Saya sama dia marah, saya minta baikan, 3 hari lagi baru baikan saudara ya kan. Karena kekecewaan di dalam. Jadi di rumah itu udah biasa yang namanya ngomel-ngomel, adiknya teriak satu dengan yang lain udah biasa. Jadi waktu saya datang ke rumahnya, saya juga udah tahu sifat-sifat adiknya semua mirip saudara ya. Waktu saya datang ke sana, saya tanya sama adiknya nomor 3 ini, loh adik yang ketiga ini ya maksudnya. Kamu gak sekolah? Jangan campur urusan saya. Oh ya udah deh, emang udah biasa ngomel-ngomel sih mereka gitu ya. Ya udah, terus udah gitu saya mau beranjak ke dapur, tiba-tiba dia gini, dia ambil samurai. Samurai sudah tahu kan, itu kan serem banget ya. Dia gini-gini seperti kayak lagi main-mainin. Ngeri banget dan itu tajam. Terus saya udah makin gak berani ngurusin. Saya ke dapur aja, saya masak saudara. Tapi dapur di Amerika tuh jadi satu dengan ruang tamu. Jadi dia ada di ruang tamu. Jadi sambil di dapur sambil lihat-lihat, takutnya dari belakang lagi saya ditusuk atau apa ya kan. Udah ya masak udah gak konsen ya. Ternyata saudara dia lagi berantem sama adiknya yang cowok satu lagi. Adiknya yang cowok satu lagi itu ada di dalam kamar, ketakutan. Lalu dia mulai teriak lagi sama adiknya yang cowok itu, keluar lo, gue bunuh lo. Gitu saudara, pantesan adiknya ngumpet karena dia lihat kakaknya bawa samurai. Terus akhirnya si kakak, karena adiknya gak mau keluar, itu digedor-gedor pakai kaki, pakai tangan yang namanya pintu saudara. Ya, akhirnya pintunya jebol. Dan kakaknya masuk, adiknya lari keluar saudara. Ya karena rumah mereka cukup besar, ada 4 kamar ya di rumahnya. Adiknya lari lagi ke kamar paling depan saudara. Saya cuma di dapur cuma dengerin orang teriak-teriak. Pintu digedor-gedor, ditendang-tendang. Oh udah ketakutan. Adiknya paling nomor 3 gede badannya saudara ya kan. Waduh saya udah ketakutan. Aduh Tuhan cuma bisa berdoa, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan dan segala macam. Terus udah masuk ke kamar paling ujung saudara. Dan di situ saudara saya dengar adiknya teriak, ampun. Saudara saya datang ke sana, akhirnya saya memberanikan diri. Saya datang pengen tahu ngapain. Saudara terkasih tahu kakak adik fatherless generation lagi ngapain mereka berdua. Adiknya sudah tertunduk di bawah, di pojokan, di sudut tembok. Kakaknya lagi pukulin bogem pakai tangan saudara. Di rumah saya gak pernah ngelihat. Di rumah saya cuma cubit-cubit kecil saudara. Ini pukulin, ditendang adiknya saudara terkasih. Berdarah saudara. Saya kaget sekali. Sampai kemudian ketika kakaknya lihat saya datang ya, dia belum puas pukulin adiknya segala macam. Dia ambil samurainya dan dia siap untuk habisin adiknya pakai samurai. Saat itu saya percaya itu Tuhan sih saudara ya, itu benar-benar Roh Kudus Tuhan. Tiba-tiba ada kekuatan, keberanian dari saya untuk menghadang di tengah-tengah antara adiknya di sini dengan kakaknya yang badannya gede. Saya peluk badan kakaknya padahal tangannya ada samurai saudara. Dan saya teriak sama adiknya, lari. Saya bilang cepet lari. Saya bilang adiknya buka jendela, loncat, lari saudara. Dengan darah, tetesan darah di mana-mana. Udah kayak drama dia saudara terkasih. Kakaknya karena dia nggak berani dong karena itu kan saya bukan kakak kandungnya dia, bukan dari keluarga dia. Saya cuma pacar dari kakaknya dia juga yang beda ibu gitu loh saudara terkasih, yang mereka juga nggak pernah akrab dari kecil. Jadi akhirnya setelah saya berpikir udah agak jauhan, baru saya lepaskan saudara ya, karena kakaknya juga yang kayak berontak gitu. Terus sudah akhirnya lepas, kakaknya marah sekali, kakaknya pergi keluar saudara terkasih. Tapi puji Tuhan nggak ngejar adiknya ya.
Kemudian udah, saya takut banget. Saya pergi keluar, akhirnya saya pulang ke tempat saya tinggal. Ngeri sekali. Itu contoh-contoh fatherless generation yang mungkin yang saya ceritakan begitu ekstrim, tetapi ini kejadian di depan mata saya. Sudah terkasih ya, bayangkan puji Tuhannya, akhirnya mereka papanya makin lama makin membaik, papanya akhirnya menjadi hamba Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Hubungan dengan anak pun pelan-pelan, gak bisa langsung kan. Karena suami saya begitu marahnya juga dengan papanya satu kali. Sampai suami saya bikin surat ke papanya di PHK. Putus hubungan keluarga, saudara terkasih ya. Karena ada hal-hal yang papanya lakukan yang tambah melukai hati dia, singkat cerita. Saudara bisa bayangkan kalau fatherless generation ini tidak dipulihkan di gereja, tidak dipulihkan oleh kuasa Tuhan, mereka akan bertumbuh menjadi bapak-bapak yang akan membesarkan anak dengan cara yang sama, sehingga mereka akan kasar. Ya, mereka saya pernah dengar lagi ada bapak-bapak yang dari kecil digebukin sama papahnya. Dan dia tidak mengalami pemulihan sampai dia menikah, saudara. Waktu dia punya anak, dia cuma kerjanya ngegebukin anaknya. Karena dia benci sama papahnya, tapi papahnya udah mati. Sehingga yang ada di depan mata istri sama anak, ya udah itu yang digebukin, saudara. Hari ini kita belajar. Kalau Tuhan bilang dia tidak pernah akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ada amin, saudara. Keluarga-keluarga yang mungkin yatim piatu. Yatim piatu bukan berarti dua-duanya meninggal, tetapi keluarga-keluarga yang hancur, berantakan. Ada Tuhan kok. Tuhan sanggup kok untuk memulihkan. Amin, saudara. Karena jika tidak dipulihkan, saudara, itu akan terus terbawa. Dan kita mau putuskan rantai itu di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin yes, kita korban karena papa kita juga melakukan itu kepada kita. Tetapi biarlah kita yang menjadi rantai pemutus itu. Ada amin, saudara. Sehingga kita tidak mewariskan kepada anak-anak kita fatherless generation. Tetapi kita mengasihi anak kita. Kita menjadi pahlawan bagi anak kita. Kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Sehingga kita bisa membesarkan mereka seperti yang Tuhan inginkan. Ada amin, saudara?